الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توصلنا بسم الله وبالحدي رسول الله وكل المزاد بسم الله ضياء البدر يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, sebelum kita menunggu berbuka puasa, Al-Fakir kami menyampaikan sedikit tausiah tentang kewajiban mencintai Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang paling besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa atiiu Rasulullah, atiiu Rasulillah, wa atiiu ulul amri, bahwa taat kepada Allah, taat juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat juga kepada ulul amri, yaitu pemerintah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini Al-Fakir akan membahas ada 3 cara untuk mencintai Rasulullah SAW. Kenapa kita wajib mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah itu adalah Nabi kita yang patut kita contoh, patut kita cintai, dan wajib kita cintai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena Rasulullah juga yaitu mencintai kita sebagai umatnya. Cinta Rasulullah kepada umatnya itu tiada terhingga sampai akhir hayat sampai akhir hayat Rasulullah, dia sangat mencintai umatnya. Kaum muslimin yang rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Ada 3 contoh yang akan Pak Al-Fakir sampaikan tentang cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita selalu mengingatnya. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita memikirkan orang itu. Kalau kita mencintai seorang perempuan, pasti setiap saat kita selalu memikirkan perempuan itu. Ini adalah salah satu bukti kecintaan. Bahwa kita, bagaimana kalau cinta kita kepada Rasulullah SAW? Kalau kita mengingat Rasulullah, yaitu dengan cara, yaitu banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Minimal kita mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itulah salah satu contoh kita mencintai Rasulullah. Kenapa kita harus bersolawat? Karena kewajiban kita sebagai umatnya, kita harus banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Begitu besarnya solawat ini, begitu agungnya solawat ini kepada Nabi kita, bahwa pada saat itu dikisahkan ada sebuah perjanjian dengan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, bahwa Jibril menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah, barang siapa umatmu ya Rasulullah yang bersolawat kepada kamu atau kepada Nabi Muhammad SAW, dia yang pertama mendapatkan 10 pahala dan 10 pengampunan dosa. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika interaksi antara malaikat Jibril dengan Rasulullah, ketika pertanyaan apa sih untuk tentang kewajibannya itu bersolawat, yaitu malaikat Jibril memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila siapapun, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan 10 pahala dan dia mendapatkan pengampunan 10 dosa. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Kita jangan sungkan-sungkan di dalam setiap waktu, setiap detik, setiap kegiatan kita, banyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, bahwa kita buktikan bahwa kita adalah seorang yang mencintai Rasulullah SAW. Itulah salah satu bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW.
Kaum muslimin rahimakumullah, ayo mari kita mencintai Rasulullah dengan cara banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu salah bukti cinta kita. Yang kedua, bukti mencintai, cara kewajiban kita mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, apabila kita mencintai sesuatu, pasti banyak menjaga sesuatu. Ketika kita mencintai seorang perempuan, mencintai seorang istri, mencintai seorang anak, pasti kita menjaga dengan baik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencintai Rasulullah? Apa yang perlu kita jaga? Apa yang perlu kita jaga? Rasulullah tidak menitipkan harta. Rasulullah tidak menitipkan apapun. Tetapi ada titipan yang dari Rasulullah atau warisan dari Rasulullah SAW buat umatnya, yaitu ada 3. Yang pertama, warisan dari Rasulullah kepada kita semua. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Itu yang wajib kita jaga. Jagalah Al-Quran. Itu adalah amanat Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, berarti kita harus menjaga Al-Quran. Bukan hanya menjaga memegang Al-Quran saja, tetapi kita banyak membaca Al-Quran, banyak mengamalkannya, banyak memahami artinya. Itu adalah cara kita mencintai Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, warisan yang kedua dari Rasulullah SAW adalah sunnahnya. Kenapa sunnah itu harus kita jaga? Kenapa sunnah itu harus kita lindungi, kita pelajari dan sebagainya? Karena di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan tentang sunnah Rasulullah. Contoh, aqimus sholat atuz zakat. Dirikanlah sholat. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat. Bagaimana cara untuk sholat? Bagaimana kita mempraktikkan sholat? Itu adanya di dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu dengan antara sunnah dengan Al-Quran itu ada ketergantungan atau ada keterikatan. Dijelaskan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Atau yang kita kenal dengan hadis Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah SWT. Yang ketiga, warisan yang ditinggalkan adalah ulama. Ulama di sini adalah warisan dari Rasulullah. Ulama ini orang yang berpendidikan, yaitu mempunyai pengetahuan agama yang sangat luas. Ulama-ulama yang ada di Indonesia, mari kita jaga dengan baik. Ulama yang ada di Indonesia, mari kita lindungi. Ini kita jaga, kita hargai, kita hormati, ya. Karena ulama itu adalah salah satu adalah makhluk yang paling langka sekarang itu. Kenapa? Karena ulama yang benar-benar tawadu, benar-benar istiqomah itu adalah makhluk yang paling jarang di muka bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah warisan Rasulullah. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW? Yang ketiga adalah mengikuti akhlak dan ibadah Rasulullah SAW, atau mencontoh akhlak dan ibadah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah sebagai suri tauladan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasul telah ada pada diri Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi kamu. Bagi kita mencontoh akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah dalam beribadah, bagaimana akhlak Rasulullah dalam berumah tangga, bagaimana akhlak Rasul ketika dia menjadi pemimpin perang, bagaimana akhlak Rasulullah ketika dia menjadi pedagang, petani, sebagai guru, itu kita contoh. Kita mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Dan yang kedua itu ibadah Rasulullah SAW. Bagaimana cara ibadah Rasulullah? Rasul itu adalah makhluk yang paling diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dijamin masuk surga. Tetapi Rasulullah, walaupun dia sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tetapi dia selalu beribadah tambah rajin lagi, tambah tekun lagi. Itu adalah kita contoh ibadah Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi ada 3 contoh kewajiban kita mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua menjaga warisan Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ulama. Dan yang ketiga mencontoh akhlak Rasulullah SAW dan cara ibadah Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu 3 contoh bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari? Marilah kita banyak bersolawat, banyak membaca Al-Quran, memahami artinya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti hadis-hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah, menjaga para ulama, dan mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Semua amal ibadah kita mudah-mudahan dipermuliakan oleh Allah SWT.
Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. Mari kita bersama-sama banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Kita contoh anak Rasulullah SAW. Kita seorang muslim, selayaknya kita mencintai Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir tutup dengan walikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.